teknik-teknik menggambar model. Yang pertama yaitu teknik asir. Nah, teknik asir ini menekankan ketebalan garis. Garis berulang untuk membuat perbedaan pada kekuatan garis sehingga tercipta kesan gelap terang, gradasi, dan kesan dimensi pada gambar. Nah, yang dimaksud dari asir ini, kita boleh menggunakan berbagai macam aliran garis, aliran asiran, dari asir searah, asir sirang, dan asir acak. Boleh menggunakan keseluruhan ini. Jadi tidak terpaku satu macam garis. Yang kedua adalah linear. Teknik dasar menggunakan unsur rupa berupa garis. Nah, ketika kita menggunakan linear atau garis, semakin rapat akan semakin gelap, dan ketika semakin renggang akan semakin terang. Bisa dilihat pada gambar di bawah tangan itu ada keterangan dua garis, yang satu rapat, yang satu renggang. Nah, unsur rapat dan renggang ini juga akan ditemui di teknik pointillis di teknik selanjutnya. Yang ketiga, teknik siluet atau blok, yaitu teknik menggambar bayangan menggunakan satu warna, biasanya memang warna hitam. Nah, di siluet ini ada dua macam. Yang pertama ada positif dan siluet negatif. Kalau positif, warna yang diblok adalah warna objeknya. Sedangkan siluet negatif yang diblok adalah bagian luar objek gambarnya. Jadi misalnya kalau kita menggambar yang diblok satu warna itu bagian dalam, itu adalah siluet positif. Kalau di luarnya berarti negatif. Semoga bisa dipahami ya untuk teknik yang ketiga. Kalau misalnya ada soal-soal mengenai siluet yang biasanya keluar, semoga bisa menjawabnya. Untuk teknik yang keempat berupa teknik pointillis, yaitu teknik dasar menggambar dengan menggunakan kumpulan titik-titik. Nah, yang tadi sudah dibahas di teknik linear, sama, konsepnya sama. Semakin rapat akan semakin gelap, jika semakin renggang akan semakin terang. Hanya kita memainkan rasa saja. Kita bisa lihat di gambar yang kita tayangkan di slide. Nah, di situ ada gambar gunung, bulan, dan serigala, di mana serigalanya menggunakan teknik rapat, untuk gunungnya menggunakan teknik renggang, bulannya menggunakan teknik renggang, dan langitnya menggunakan teknik rapat lagi yang digradasi dari rapat ke renggang. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Teknik yang kelima menggunakan teknik akuarel, teknik gambar dengan media basah yang menghasilkan warna yang transparan. Biasanya bisa menggunakan cat air atau cat akrilik. Kalau menggunakan cat akrilik, untuk intensitas airnya agak dibanyakan supaya kesan transparannya masih bisa kelihatan. Nah, cara melakukannya dengan cara diulang-ulang atau menumpuk kuasan untuk menghasilkan warna tua kalau membutuhkan warna tua. Biasanya teknik akuarel ini finishingnya menggunakan drawing pen atau rapido supaya hasilnya lebih kelihatan hidup. Ada akuarel, ada juga plakat. Biasanya dua teknik ini saling berhubungan. Kenapa? Yang satunya medianya air, kalau plakat menggunakan medianya minyak. Nah, teknik dasar menggambar dengan media basah, biasanya warna ini pekat atau tebal, kesannya berani. Cat yang digunakan adalah cat minyak dan cat poster. Biasanya cenderung tebal dan mengkilap. Untuk cat plakat ini, untuk ketahanan keawetannya lebih tahan lama daripada cat akuarel.
Teknik yang ketujuh yaitu teknik perspektif. Teknik dasar menggambar sesuai dengan pandangan mata kita. Jika dekat mata kelihatan besar, jika jauh dari mata akan kelihatan kecil. Jika jauh kelihatan kecil, kalau dekat berarti besar. Nah, sama dengan yang kita lihat. Nah, perspektif ini ada beberapa sudut yang bisa kita pelajari berupa dari 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Sebenarnya ada 4, 5, 6, tapi kita mempelajarinya sampai 3 dulu aja. Nah, dari perspektif ini akan menghasilkan gambar 3 dimensi. Bisa diamati dari 1 titik lenyap, kita bisa melihat ada 1 titik di tengah-tengah di jendela. Nah, semua garis itu akan menuju ke dalam titik tersebut, kecuali garis vertikal dan horizontal. Perspektif 2 titik lenyap ditarik dari titik kanan dan dari titik kiri, kecuali garis vertikal. Yang ketiga, dari 3 titik lenyap. Nah, untuk garis vertikal dan horizontal akan hilang, digantikan dengan berbagai 3 titik tersebut. Bisa diamati di gambar, ada titik 1 ada di kanan, titik 1 lagi di kiri, titik 1 lagi di bawah. Semua gambar itu akan menuju ke arah titik tersebut, sehingga akan menimbulkan kesan 3 dimensi. Yang ke-8, teknik sketsa. Teknik ini digunakan untuk rencana menggambar, biasanya menggunakan pensil dengan garis tipis-tipis. Tujuan sketsa ini meminimalisir kesalahan dalam menggambar dan membuat gambar menjadi proporsional. Biasanya seniman akan membuat sketsa itu bisa dengan garis spontan atau garis bantu, atau bisa juga menggunakan mal atau garis bantu menggunakan penggaris supaya kelihatan lebih proporsional. Teknik yang ke-9 berupa dusel. Teknik dasar menggambar untuk menggosok, untuk menciptakan kesan gelap terang. Alat yang digunakan biasanya pensil, krayon, dan konte. Caranya dengan menggosok dengan tangan, bisa dengan alat yang dibikin juga bisa. Biasanya alatnya tersebut berupa kertas yang digulung, sehingga kertas tersebut bisa menciptakan kesan halus, ataupun tangan juga bisa menciptakan kesan halus. Untuk efek terangnya bisa juga dengan menggunakan penghapus, dengan dihapus secara tipis-tipis. Langkah-langkah menggambar. Yang pertama, mempersiapkan objek yang akan digambar. Objeknya kita tata dulu sedemikian rupa sehingga tampak menarik. Yang kedua, membuat sketsa, bisa menggunakan garis bantu atau garis penggaris yang biasa kita gunakan untuk mal, ataupun juga menggunakan garis bantu spontan. Yang ketiga, memberikan kesan gelap terang, di mana yang terkena cahaya kita memberikan efek terang, yang tidak terkena cahaya diberikan efek gelap, atau digosokkan menggunakan pensil yang lebih gelap. Setelah itu baru kita membuat detail-detail objek. Misalnya dari sendok, dari teko, itu kita detailkan apa yang perlu kita detailkan. Yang terakhir, kita bisa menyelesaikan akhir gambar, bisa dengan cara didusel tadi, bisa dengan darah politelis, bisa juga dengan warna, tergantung selera masing-masing. Sekian dari saya. Semoga bisa dipahami apa yang telah saya sampaikan. Jika belum paham, bisa interaksi dengan saya langsung di grup WhatsApp ya.